wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 yang mengucapkan terima kasih kepada Ibu Frida Desmini, SPD MPD selaku dosen pemangku mata kuliah pembelajaran matematika SD. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan melakukan simulasi pembelajaran terkait mata materi keliling bangun datar, mata pelajaran matematika kelas 5. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Meliana Indira Puri. Tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya Bindi Pangestu sebagai pemateri. Saya teman-teman dari sebagai pemateri. Saudara Muhammad Sesamudra sebagai saya Sabriani Halutia sebagai pemateri. Saya adalah Yusra sebagai pemateri. Baik, kita langsung saja untuk simulasi pembelajaran dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Anak-anak udah siap belajar lagi apa belum nih? Capek udah makan siang kan? Yang babynya nggak enak bu. Berlebihan. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ketua kelasnya mana ya? Ibu tanya. Aku Ibu. Oke, April. Jadi sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas silakan memimpin doa ya. Siap Bu. Semua siap. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, ini kira-kira teman-teman kalian pada berangkat semua apa enggak ini? Siapa yang nggak berangkat? Aul. Kenapa Aul nggak berangkat? Anak-anak tahu nggak kita hari ini mau belajar tentang apa? Apa ya Ibu? Nggak tahu. Sebelum ibu kasih tahu materinya, coba kalian pikirkan setiap orang tua kalian mau menanam bunga yang kayak bunga pagar gitu. Nah itu ukurnya gimana ya? Pakai menggali. Itu yang diukur apanya? Panjang bunganya. Ladang. Nah ladang itu diukur bagian apanya? Tangannya. Ladang itu bagian mananya? Bagian matanya. Panjang. Kita keliling. Nah, jadi hari ini kita akan pelajari terkait materi keliling bangun datar. Nah, apa sih itu keliling bangun datar? Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Putri. Kepada Ibu Putri, silakan. Oke anak-anak, kemarin itu kan kita udah belajar tentang bangun datar kan? Mas ada yang ingat nggak apa itu bangun datar? Satu dua dimensi. Iya benar satu dua dimensi. Yang lain apa lagi? Kotak. Ada titik sudutnya. Iya pinter ini. Oke, jadi bangun datar itu tuh kita susun dari sudut, sisi, sama titik sudut ya. Iya Ibu. Nah hari ini tuh kan kita akan belajar tentang keliling. Nah jadi keliling itu apa sih? Nah keliling itu tuh adalah sisi-sisi dari bangun datar atau keseluruhan sisi dari bangun datar. Contohnya papan tulis di depan ini. Nah untuk mengukur keliling dari papan tulis ini kita bisa ukur sisi-sisinya ya. Di sini kan ada 4 sisi nih. Nah ya ini disebut keliling. Nah untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Loka. Oke, jadi materi selanjutnya itu jenis-jenis bangun datar. Ini apa namanya? Ada yang tahu nggak? Lingkaran. Ini Segitiga. Persegi panjang. Persegi. segitiga. Persegi lurus. Layang. Oke, jadi di sini dari bangun datar yang udah Ibu gambar ini, mana yang nggak punya sisi dan titik sudut? Boleh.
Kalau ini, iya. Sekretaris itu tugasnya. Terus kalau segitiga, kita ada segitiga apa aja? Sama kaki. Harusnya pindahnya nggak sih, sorotnya ke sana. Ganti bu, ganti. Barang lo pusing kan? Bentar lagi deh. Bener ya? Oke, sekian materi yang bisa ibu sampaikan. Ibu kembali ke moderator. Nah, jadi kalian semua udah tahu kan apa itu bangun datar, terus apa itu keliling dan semacam-macam bangun datarnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana sih cara menghitung keliling bangun datar di setiap bangun. Nah, materi itu akan dijelaskan oleh Bapak Gendi. Kepada Bapak Gendi, persilakan. Baik, siap anak-anak semuanya. Siang Bapak. Ada semangat nggak? Semangat. Ada semangat? Ada semangat nggak? Boleh semangat lagi. Semangat Bapak. Coba kita tepuk semangat dulu ya. Oh nggak mau? Ya. Tepuk semangat. Jadi langsung ke materi. Tadi kan udah dijelasin sama Ibu Loka tentang bangun-bangun datar itu apa aja. Hari ini kita akan mempelajari cara menghitung. Kemudian kita belajar tentang rumus-rumus dari bangun datar. Yang pertama itu ada persegi. Ini ya persegi. Jadi rumus persegi itu ada 4 kali S. Ada yang tahu nggak sisi itu yang mana? Yang mana itu Pak? Belum tahu Pak. Itu loh yang Kita. Jadi sisi itu yang ini, sama ini. Kita kan cari keliling tuh. Berarti kita mencari yang area sininya aja. pinggirnya. Nah, jadi kayak muterin gitu. Contoh, kita punya sisinya 2 cm. Kelihatan kan yang belakang? April jangan tidur. Dengerin Bapak ngomong ya. Kekecilan. Ya, jadi coba. Lihat baik-baik ya, jangan ada yang tidur. Kalau ada yang tidur, Bapak suruh maju, suruh kerjain. Ini 2 cm. Caranya 4. Ini kan ada sisinya ada 4 tuh. Kita kalikan dengan 2 cm. Kemudian 4 dikali 2 berapa? 8. Berarti hasilnya 8 cm. Oh. nggak ada sama-sama Pak. Iya, setengah ya. Bapak udah tua jadi agak. Lanjut Kak. Lanjut Pak. Kemudian ada persegi panjang. Persegi panjang ada yang tahu nggak bedanya dengan ini? Kakinya beda.
yang sama. Yang atas sama yang bawah itu sama. Misal yang atas ada 4 cm. Yang kanan sama yang kiri ada 2 cm. Nah, yang bawah ini kan 4 cm. Yang atas sama yang bawah itu sama. Kalau yang bawah 4 cm berarti yang atas 4 cm. Itu pun juga dengan yang kanan. Kalau yang kanan 2 cm, yang kiri berarti 2 cm juga. Kita hitung. Kita masukkan rumusnya yang ini. Apa bisa kayak gini rumusnya? Sama aja. Rumusnya 2 B tambah 2 Berarti mau izin aku. Pak itu bulat ya Pak? ini dalam kurung. Iya ya. Ini panjang. Panjangnya tuh yang ini ya. Ini itu 2 dimasukin 4 Segitiga itu ada sisi miring, ada tinggi, kemudian ada alas. Pak, itu Pak kalau minum Pak. Kenapa? Kenapa? Tadi. Oh, Asma. Ketawa ya, Sofi ya, Dono ya, Sofi. Sisi miring kita pakai 3 cm aja. Pak itu tinggi sama alasnya berapa? Iya sabar, ini mau ditulis. Jadi keliling di segitiga itu kita nggak nyari tingginya, tetapi kita nyari samping-sampingnya ini aja. Jadi ya contohnya kayak yang kalian bisa lihat di rumusnya, itu keliling sama dengan A tambah B tambah C. A sama B ini sisi miring dari segitiga. Oh ya, B sama B. Pak, segitiganya posisinya ABC. Ya. Nih, udah. Oh ya. Maaf anakku, siap. Udah gini aja ya. Jadi alasnya 5. Sisi miringnya 3. Berapa? Ayo, bisa jawab. Ade berapa sih? Ayo, tambah 3. Hah? Mana kenapa? Langsung. Coba jawab dulu mana? Jawab dulu mana? Ayo mana? Berapa ini? 11. 11 apa? Ya. Lanjut kita ke lingkaran. Lingkaran itu ada diameter sama jari-jari. Ada yang tahu diameter sama jari-jari? Ya, kita coba jelasin lagi sini. Apa ya? Kamu tadi udah jawab sini kamu. Cepat. Ya. Ini diameter nih. Nah gini apa? Oh, jadi gini. Ya. Tepuk tangan dulu buat kita. Jadi lingkaran itu Bang, berarti rumusnya itu 2 pi r. itu apa? P itu kayak apa ya? Kayak rumus lah. P itu cara menghitung lingkaran ini wajib. Jadi setiap
Kenapa bisa kayak gitu Pak? Caranya kayak apa? Kapan kita pakai dua-dua per tujuh? Angkat tangan yang mananya? Saya. Itu kan ada dua. Ya. Nah, kapan kita pakai 22/7? Kapan kita pakai 3,14-nya? Kapan kita pakai 22/7 sama 3,14? Nah, kapan kita pakainya itu kalau R-nya ini kelipatan 7 kita pakai 22/7. Misal 7, 14, 21 itu kita pakai 22/7. Tapi selain itu kita pakai 3,14. Paham? Yo, misal kita jari-jarinya di sini 7. Yang gampang aja ya. 2 dikali 22/7 dikali 7. Keren. Satu. 2 dikali 2 dikali 1. Ini sebenarnya 1 nggak ditulis nggak apa-apa karena hasilnya tetap sama. Ya. 2 dikali 22 berapa, April? April, berapa April? 44. Bentar. Ya. Terima kasih Intan sudah mengingatkan. Mungkin sekian materi dari Bapak akan Bapak transfer ke Bapak Gilang. Kalau Bapak Gilang saya bersilakan. Oke, Bapak lanjut ya anak-anak. Iya, Bapak. Selanjutnya itu ada jadwal kerja. Nah, untuk jadwal kerja itu kelilingnya itu 2 huruf A plus B. Mengapa kelilingnya seperti itu? Mati Pak. Nah, mengapa kelilingnya 2 huruf A plus B? Karena sisi ini sama sisi ini itu sama, ukurannya sama. Makanya dari itu rumusnya 2 huruf A plus B. Nah, itu contoh soalnya. Misal nih, ini A, ini B. Nah, A ini kita kasih nilai 5 cm. Sedangkan yang B itu kita kasih 2 cm. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita tulis dulu rumusnya. B sama dengan 2 buka kurung A plus B. Nah, tutup kurung sama dengan 2. A-nya berapa? 5 itu. Ini nih. Kenapa? 5. Oh, yes. Tulis sini 5. Terus B-nya 2. Pak, ini mainan aja nih, Pak. dengan 2 kurung 5 tambah 2. Wih. 2 kali 7. Anak ayah. Selanjutnya ada trapesium. Nah, trapesium ini kelilingnya itu A plus B plus C plus D. Nah, sama aja itu sisi dikali sisi dikali sisi dikali sisi. Ditambah. Nah, soalnya bisa nih. Sisi A-nya itu 2. B-nya itu bisa 5. 3 aja. Terus yang C 4. Yang gede sih. Terus yang 5. Pak nggak kelihatan. Tapi kata ini, Pak. Kenapa, Pak? Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama kita tulis dulu seperti yang tadi. Jadi kita tulis dulu rumusnya. K sama dengan A B sama dengan. Nah, ini kita masukkan yang dari keempat sisi ini kita tuliskan. Ada berapa? 2 ditambah 3 tambah 4 5
Salah ya. 14. Siapa yang bilang 25? Maaf ya Bapak. Oke, selanjutnya itu gelang ketupat. Nah, gelang ketupat ini sama kayak persegi rumusnya karena dia memiliki sisi yang sama saja. Dia hanya beda bentuknya aja. Ini persegi, ini gelang ketupat. Untuk rumusnya itu sama aja, 4S. Bisa nih, sisinya ini 2 titik. Nah, untuk cara kerjanya itu kita tulis dulu biasa kirinya sama dengan 4S. Jadi 4S ini 2 tambah 2 tambah 2 dikarenakan ini sisinya sama, makanya kalau ini 2 otomatis keempat sisinya itu ikut garis 2 cm. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 berapa? Selanjutnya itu ada layang-layang. Untuk rumus layang-layang itu liliknya 2 buka kurung A plus B, karena A plus B ini A, ini B, ini sama B, makanya rumusnya 2 buka kurung A plus B. Misalnya A nya itu 3 cm, sedangkan yang B nya itu 4 cm. Nah, kemudian itu kita tulis dulu rumusnya. K sama dengan 2A plus B sama dengan 2. A nya berapa? A nya 3. 3 tambah B nya 4. sama dengan 2. 12. Sudah tambah 14. Kepada Ibu Helen. Oke, tadi kan udah dijelasin cara cari keliling menggunakan rumus. Nah, sekarang kita akan mencari keliling menggunakan media keyboard. Gimana caranya? Misal kita mau cari keliling persegi dengan panjang sisi 3 cm. Tapi sebelum itu kita misalkan dulu jarak antar paku itu mewakili 1 cm. Jadi kalau 3 cm berarti 1, 2, 3. Terus tadi kan sudah dijelaskan kalau persegi itu punya berapa sisi? 4. Yang sisinya sama panjang. Berarti kalau di sini 4, sisi berikutnya juga 4. Nah, setelah kita bentuk perseginya di sini, mana yang mau kita cari? Kelilingnya itu yang mana? Yang luar. Yang di benar. Jadi kelilingnya itu paku-paku yang udah ada karetnya. Sekarang kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti kelilingnya ada 12. Terus misal kita mau cari keliling persegi panjang. Panjangnya misalnya 5. Terus lebarnya ada 3. Berarti di bawah 1, 2, 3.
Jelasin mereka-mereka ini. Tiga. Ketinggalan di motor kayak gitu. Mungkin ibu saja dari ibu kembalikan ke moderator. Nah, tadi itu kan udah tuh beli bangun dasar yang satu aja itu hitungnya, gitu. Maksudnya satu bangun aja yang dijelaskan sama Ibu Helen. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang menggabungkan dua bangun sekaligus. Untuk menghitung ini kita perlu pakai geometri ini ya, supaya lebih mudah. Nah, misalnya contoh soalnya itu apa ya? Ibu Putri memiliki kebun di depan rumah seluas lebarnya itu 4 meter, lalu panjangnya itu 6 meter. Lalu di bagian depan sebelum menuju gerbang, Ibu Putri memiliki sedikit lahan berbentuk segitiga dengan alasnya 3 meter, lalu setiap bagian sisinya itu 2 meter. Nah, kira-kira gimana ya bentuknya? Ada yang tahu nggak? Nah, oke, balik Ibu praktekin dulu ya. Jadi tadi persegi tadi bentuknya apa tuh? Kalau yang panjangnya 6 meter, lalu lebarnya itu 3 meter. Persegi panjang. Nah, jadi bentuknya gini ya tadi itu. Bentar. Ini benar, ini kita tepuk tangan buat ini. Nah, benar nggak ini anak-anak? Ini bagian apanya coba? Tadi. Iya. Saya nanti maju ya kelas ini. Ya kelas 3 punya. Aduh. Nah tadi lebarnya berapa? Nah, 3. Jadi kita dari paku merah ini 1, 2, 3. Ini kita ibaratkan jarak antar pakunya ini 1 meter ya. Karena kalau mau bikin jawabannya kasih nggak mungkin kan ya? Iya. 1, 2, 3. Terus untuk bagian sisanya ini ukurannya sama apa beda? Sama. Oke, bentar ya. Nah tadi ada tambahan lagi berbentuk apa itu tadi? Kalau sisi miringnya itu 3 cm, terus dia di bagian atas ini dia bentuk bangun apa nih? Di bagian mananya? Atas. Nah berarti tadi itu sisi miringnya berapa coba? 3. Berarti kita hitungnya gimana? Gimana kalau kita sisi miringnya dibikin 2 aja biar enak? Mau nggak? Mau.
cara ngitung pilihnya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Iya, jelasin tadi. Jadi kan tadi ini kan lebarnya itu kan 3. Nah, panjangnya ini kan 5. 6. Panjangnya berapa tadi? 6. Kalau rumus persegi panjang tadi apa? Panjang ini apa? Panjang sekelilingnya apa tadi? 2. Nah, tapi karena kita menggabungkan 2 bangun, jadi nanti kita kerjainnya seperti kayak gini ya. Kan ini kan tadi 6 ya, tapi kan karena ada potong sama ini kan nggak mungkin dalam sini mau kita bikin pagar lagi kan ya. Nah, berarti ini tadi 6 dikurangi sama berapa? 3. Berarti 3 berapa? 3. Berarti bagian atas ini dikurangin 3. 2. 6 kurang 3. 3 berapa? 3. Nah, terus ditambah bagian lebar sebelah sini tadi berapa? 3. Ditambah sebelah sini? 6. 6 ditambah 3. Ditambah 3. Berarti hasilnya 12. 10. Iya, Ya, terus ditambah lagi sama bagian sebelah kiri berapa? 3. 15. Tadi berapa sisi miringnya? 3. 2. Ya, sebelah sini 2. Terus sebelah sini 2 berarti 4 ditambah sama berapa tadi? 12. Berarti hasilnya 100. jadi bagian ini kan tadi ini 1, 2, 3 ya. Nah, ditambah 6. Jadi 9 ditambah 3 12. Ya 12 ditambah 3. 15 itu ditambah ini berapa tadi yang 2? Lagi berapa? 12. Nah, berarti kalau Ibu Putri mau membuat pagar bunga untuk taman bunga berarti berapa? 19 apa? Nah, Ibu ada satu contoh lagi nih. Siapa yang mau maju? Mutia? Ya, Mutia. Jadi. Lanjut cepat. Ayo, Mutia. Cepat. Cepat. Lihat. Sebentar ya, Mutia. Jadi, Ibu ada salah satu lagi nih. Apa ya kira-kira? Iya, Mutia tadi katanya mau nambah kan? Nah, ada taman yang memiliki sisinya itu 4 meter, anggap 5 meter ya. Terus lalu di bagian sebelah kirinya itu ada sekumpulan bunga yang di dalam pot itu yang disusun. Nah, dia itu berbentuk segitiga dengan sisi miring itu. Sisi miringnya itu 3. Coba Mutia gambarin. Dua kali. Mana tadi Mutia? Tahu deh. Nah, ya. Mutia jangan grogi dong.
tidur udah matanya. Kayak lagi ngeliatin kita gitu. Tadi kurang ketahan, saya dapat si Chandra. Nah, ini kira-kira benar nggak ya anak-anak? Benar. Benar nggak kalau ada sebuah lahan berbentuk persegi dengan sisinya 4 meter, lalu ada taman bunga berbentuk segitiga dengan sisi miringnya 3 meter, benar nggak ini? Benar. Kira-kira keliling dari dua bangunan ini berapa? Berapa, Muti? Hitung dong. Ayo dong, hitung. Berapa, Bun? Gimana, Muti? Gimana? Coba sini jelasin ke teman-temannya. Jadi ini kelilingnya itu 18. Ada yang paham nggak kenapa bisa 18? Jelasin Muti, coba temennya dijelasin. karena ini sisi perseginya itu ada 4, ini ada 4, ada 4. Terus ditambah dari sisi segitiganya, ini ada 2 sama ada 2. Tiga salah. Jadi totalnya berapa, Muti? Muti ya, boleh buat tangan berhenti ya. Nah, jadi yang lain materinya bahas lama. ya. Untuk selanjutnya, Ibu ada beberapa soal nih buat kalian. Ada LKPD. Untuk bagian kelompok dan LKPD-nya akan dibagi oleh Bapak Gendi. Kepada Bapak Gendi, persilakan. Baik, jadi hari ini kita akan mengerjakan LKPD. Langsung aja kita bagi 4 kelompok. Jadi enaknya gimana? 4 orang. Mau pilih sendiri apa dipilihin? Gini aja. 3 gini. Sebaris, Bapak. Enggak usah sebarin, langsung 3 gini aja biar cepat. Ya, Pak bagi. Yang tidur, hukum, Bapak skor. Hebat. Patah. Dan ini yang ini. Kerjain ya. Ini penglaris. Persegi panjang, sisinya 4 meter. Di mana gambarnya, Ge? Gini. Kamu yang sini ada 4 soalnya. Oh iya. Belakangnya terdapat lahan berbentuk segitiga. Di atas nggak sih berarti gini? Berarti ini segitiga sama sisi ya? Iya. Ini berarti kotak. Ini kayak bapak-bapak itu. Kayak gini aja ngasih bentuknya gini, kayak rumah gitu. Yang disusun sama. Dua nggak sih? Oh iya, kenapa setengah? Sini mana yang dihapus? Salah. Aku salah. Aku mencari yang luas. Dikit dong, ini rapi deh. Ini tadi Tambah 4 lagi, tambah 4, tambah 2, tambah 2, tambah 3, tambah 3, tambah 6, 10, 15, 16, 17, aja loh. cuma beda ini bentuk doang. Baik, kerja semuanya. Sudah selesai belum semua apa? Ya, dikumpulin. Pas ngejelasin. Ini coba. Nih, apa ini? Sama ini. Baik, sesuai perjanjian tadi, kelompok yang telah salah satu anggotanya mempresentasikan ke depan. Bapak sini tanya terakhir tadi. Ini mana? Mau Bapak pilih sendiri atau kalian yang menentukan? Ayo cepat. Taito.
Presentasi ke ayo cepat. Ada yang mau nggak? Ipa? Dik, maju dik. Maju aja. Aura, ayo Aura. Sini Aura. Cepet tahu. Ya maju semua. Maju semua, Bapak maju semua. Kalian jelasin satu. Nah, di soal nomor 1 itu kan bagian pertama berbentuk persegi dengan panjang sisi 4 meter dan ditanami bayang. Terus di sampingnya itu ada bagian berbentuk segitiga dengan panjang alas 4 meter dan dua sisi lainnya masing-masing 5 meter yang ditanami kangkung. Nah, terus gambarnya itu jadi di gambarnya ada persegi masing-masing itu 4 cm, lalu ada segitiga yang sisinya itu 5 cm dan alasnya 4 cm. Untuk jawabannya kelilingnya itu 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 22 cm. Nah, udah. Korek. Iya, udah aja nomor 2 itu. Jadi yang nomor 2 itu ada persegi panjang sama segitiga. Terus kelilingnya itu 6 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3. Terus hasilnya 2. Lalu nomor 3 itu ada persegi panjang, trapesium dan setengah lingkaran. Kelilingnya itu 4 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sehingga 12 cm. Terus nomor 4 itu ada persegi panjang dan segitiga lagi. Kelilingnya itu 3 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3 hasilnya 12 cm. Udah. Udah. Yuk, yang mau di gambar nomor berapa? Kita dihitungkan persegi panjangnya itu ada yang bagian alasnya itu 5. Ada berapa? Ya pas ya. Terus lebarnya 3. Jadi ini adalah gabungan dari persegi panjang dan segitiga. Nah, udah. Ya. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, gimana nih pembelajaran hari ini? Seru nggak? Seru luar biasa, mantap. April, boleh nggak kasih kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya Ibu. Jadi tadi kita belajar tentang bangun datar dan gabungan dari bangun datar. Nah, kita hitung apanya, April? Kita hitung kelilingnya Ibu. Nah, anak-anak tadi ada yang kesusahan nggak ngerjain soalnya? Saya susah Ibu. Tadi makanya tapi yang ngomong kan bisa jadi Makan kurang. Oke, jadi cukup hari ini pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum pulang sebaiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, persilakan April. siap. Sebelum pulang lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu Afif, pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian simulasi pembelajaran dari kelompok kami. Kami meminta maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.